Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dan peran perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai fungsi-fungsi diantaranya, yaitu perencanaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Adapun tujuan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Thomas H. Stone, terdapat dua tujuan pokok, yaitu yang pertama, membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesepakatan kerja yang sama pada karyawan dan tujuan tindakan afirmatif. Yang kedua, melihat pengaruh program dan kebijakan alternatif sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, manfaat perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Fokus pada perencanaan saja akan merugikan organisasi karena mengabaikan fungsi-fungsi yang lain. Manajemen perlu menyeimbangkan antara fungsi perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi yang lain agar sasaran organisasi tercapai secara keseluruhan. Jika perencanaan sumber daya dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tindakan terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, manajemen memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas dalam program perencanaan sumber daya manusia internal organisasi. Yang kelima, menambah sistem informasi menjadi lebih baik untuk mengetahui tentang profil karyawan, pekerjaan, keahlian, kemampuan, kompetensi yang adil dan layak, serta dapat memprediksi kebutuhan jumlah tenaga kerja saat ini dan yang akan datang. 6. Memungkinkan penarikan karyawan baru secara ekonomis. Yang ketujuh, koordinasi sumber daya manusia berjalan lebih baik. Faktor-faktor di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih metode peramalan. Di antaranya, stabilitas dan kepercayaan, ketersediaan data, jumlah karyawan, ketersediaan sumber daya, kredibilitas manajemen, dan juga jangka waktu. Tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya, analisis faktor penyebab perubahan, peramalan kebutuhan, penentuan kebutuhan, analisis ketersediaan, dan implementasi program. Pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan, dikarenakan tuntutan dinamika lingkungan, perkembangan teknologi, maupun persaingan bisnis yang terus berjalan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan
bahwa pengembangan karyawan ini dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Tujuan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan tenaga kependidikan, Hasibuan juga mengemukakan beberapa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya akan meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, meningkatkan pelayanan yang lebih baik, moral karyawan lebih baik, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar, technical skill, human skill, dan managerial skill akan semakin baik, kepemimpinan seorang manajer akan semakin baik, dan juga balas jasa meningkat karena prestasi kerja semakin besar. Manfaat pengembangan SDM. Castetter mengemukakan manfaat pengembangan pegawai adalah sebagai berikut. A. Peningkatan performansi personil sesuai dengan posisinya saat ini. B. Pengembangan keterampilan personil untuk mengantisipasi tugas-tugas baru yang bersifat reformasi. Dan C. Memotivasi pertumbuhan diri personil bagi penciptaan kepuasan kerja secara individual. Jenis pengembangan SDM. Hasibuan menyebutkan bahwa jenis pengembangan sumber daya manusia dibagi dua, yaitu 1. Informal. Personil atau karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. 2. Formal, yaitu karyawan ditugaskan oleh instansi atau lembaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Kesimpulan, perencanaan merupakan kegiatan atau proses yang sangat penting dalam organisasi, termasuk dalam manajemen SDM sebab perencanaan merupakan persyaratan kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan mengembangkan fokus dan fleksibilitas. Suatu organisasi yang memiliki fokus yang mengetahui apa yang terbaik, mengetahui apa yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja akan dibutuhkan, dan pelatihan serta pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Selanjutnya, sistem kompensasi harus sesuai dengan sistem penyesuaian kinerja, di mana harus sesuai juga dengan keputusan pengembangan sumber daya manusia.